wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Sehat ya pemirsa ya. Ika berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat semuanya. Dan kalaupun yang saat ini sedang menyaksikan Ika dan sedang terbaring sakit, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Hari ini kembali di minggu pertama, biasanya di tiap hari Rabu ya, untuk pekan tertentu kami hadir dengan Komite Medik Rumah Sakit Umum Andi Makassar. Hari ini temanya menarik sekali loh saudara, seputar stroke pada usia muda. Kok bisa? Nah ini ada dokter spesialis saraf, ada Bu Dokter kita ucapkan selamat datang kembali ya untuk Ibu Dokter Andi Evi Sulfajri, spesialis saraf dari Komite Medik RSUD Andi Makassar. Sehat dok? Alhamdulillah. Long time no see dok ya. Betul. Akhirnya ketemu lagi. Baik, ini tadi dok temanya stroke di usia muda. Kok Ya. bisa? Mohon pencerahan silakan. Ya. Jadi saya jelaskan dulu apa itu stroke. Baik. Ya. Jadi stroke adalah gangguan pada pembuluh darah otak, bisa berupa penyempitan atau perdarahan. Biasanya kejadiannya itu tiba-tiba dan menetap dalam 24 jam. Nah, kenapa bisa terjadi pada usia muda? Kita kan seringnya stroke itu pada usia di atas 50 tahun, 60 tahun. Sebenarnya kenapa saya bawakan topik ini? Karena kecenderungan sekarang akhir-akhir ini lebih banyak pasien masuk stroke pada usia di bawah 45 tahun. Berdasarkan penelitian, epidemiologinya itu sebenarnya stroke pada usia muda itu 10-20% kejadiannya. Cuman memang pada tahun-tahun terakhir lebih banyak yang masuk yang di bawah 45 tahun itu. Malah saya pernah dapat anak-anak usia 7 tahun terkena stroke. Terkena stroke. Ya. Itu latar belakangnya sampai 7 tahun itu apa dok? Nah, jadi sebenarnya perbedaan antara usia tua dengan pada usia muda itu penyebabnya. Jadi hampir sama sih sebenarnya, penyebabnya bisa dari hipertensi, kemudian dari kolesterol, penyakit gula. Cuman pada usia muda diseringnya itu karena merokok, gangguan jantung. Misalnya kalau pada anak yang 7 tahun kemarin itu karena adanya gangguan jantung bawaan, jadi ada kelainan katup, otomatis aliran darah ke otaknya itu terhambat, akhirnya dia menjadi terkena stroke. Oke, baik. Nah ini tadi memang saya pun lansir dari Everyday Health ini bahwa survei ini menyebutkan bahwa memang sekarang meningkat tajam ya, betul. penderita stroke di usia muda. Tadi sempat diutarakan adalah pasti lifestyle, gaya hidup. Tapi ini kan harus menjadi catatan bersama, bukan memang sudah zamannya. Tapi betul. bagaimana kemudian kita mencari solusi untuk menekan laju itu. Betul sekali. Jadi sebenarnya yang paling berbahaya dari stroke pada usia muda ini karena pada usia muda itu merupakan usia produktif. Jadi betul-betul kita akan mengalami gangguan ekonomi kalau usia-usia mudanya itu akan mengalami stroke karena yang ditakuti pada stroke adalah kecacatan otomatis. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki lifestyle-nya kita, misalnya tidak merokok, makan makanan yang bergizi, kurangi makanan yang berlemak, kemudian kita teratur olahraga, dan sebaiknya setahun sekali melakukan check up untuk yang usia muda. Jadi kita melakukan check up itu untuk mencari faktor risiko untuk terkena stroke. Oke, baik. Seperti ini dok, ibu saya almarhum memang kan pernah terkena stroke ringan, sebelah kiri itu hampir tidak bisa digerakkan waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya ini lagi. Ini sebenarnya meskipun mungkin ini bukan penyakit generatif atau penyakit turunan ya, tapi potensi anaknya atau keturunannya bisa enggak dok seperti itu? Sebenarnya ya betul sekali. Sebenarnya stroke itu bukan penyakit keturunan, tapi faktor resikonya itu bisa merupakan penyakit keturunan. Misalnya penyakit gula, DM, ya. Jadi itu kan penyakit DM adalah merupakan salah satu penyakit keturunan. Nah, biasanya kalau orang tuanya kena DM, anaknya juga mungkin kena. Nah, itu adalah salah satu faktor resiko terjadinya stroke. Oke, tapi kan seperti ini dok, berdasarkan kasus yang dokter temui di rumah sakit kita, ini sudah memang bisa ada klasifikasi bahwa ini di usia 45 tahun banyak pasien
Tapi mereka datang dengan keluhan seperti apa, Dok? Karena kan tidak semua masyarakat kita menganggap, oh mungkin saya orang kita kan sering jadi dokter jadi-jadian nih, termasuk saya sebenarnya. Mungkin itu penyakitnya sudah apa, tapi oh mungkin saya cuma ini. Kapan sebenarnya kita perlu ke dokter? Sebenarnya stroke ya, kalau sudah jelas itu kita ada di neuro, di saraf itu kita ada namanya FAST, FAST, FAST. Jadi FAST itu dilihat dari face. Jadi kalau ada mencong salah satu di bibir, itu biasanya gejala stroke. Kemudian am, jadi lengannya jatuh, terkulai, bisa lemah atau bisa lumpuh. Kemudian S-nya itu speech-nya, jadi dia mengalami ketidakmampuan untuk berbicara. Nah, jadi 3 itu. Nah, T-nya itu kami utamakan adalah time, jadi waktu yang dia harus percepat datang. Jadi kalau mengalami ketiga gejala itu sudah harus langsung datang. Sebaiknya kalau saya begitu terkena langsung datang, karena time is gold in this stroke. Jadi pada saat dia datang kurang dari 6 jam, itu biasanya kita bisa mengurangi kemungkinan cacat pada pasien. Jadi bisa kita cepat, kalau memang dia ternyata jenisnya sumbatan, bisa kita cepat memberikan obat untuk menghilangkan sumbatannya. Jadi bisa pasien misalnya dengan kekuatannya yang sebelumnya nggak bisa diangkat, dia nggak perlu cacat sampai seperti itu. Nah, pada beberapa kasus sebenarnya saya dapat satu yang masih umur 15 tahun, perempuan. Dia datang dengan keluhan. Nah, orang tuanya ini selalu mengeluh, anak saya malas, Dok. Disuruh katanya lemas, disuruh turun dari tangga katanya capek. Nah, waktu saya periksa ternyata memang si anak ada mengalami kelemahan yang tidak terlalu kelihatan pada salah satu anggota tubuhnya. Jadi ada kelemahan. Jadi misalnya kan kekuatan itu, kalau kita pemeriksaan itu ada kekuatan dari 0 sampai 5, dia ada di kekuatan 4. Jadi kalau kekuatannya 0 itu berarti tidak ada gerakan sama sekali, kemudian 5 adalah normal kayak kita, dia ada di kekuatan 4. Jadi masih bisa jalan. Cuman memang kalau dia disuruh, misalnya mungkin karena agak berat dia angkat salah satu anggota tubuhnya, maka dia bilang saya tidak bisa, saya malas. Jadi orang tuanya curiga, membawa ke saya. Kemudian saya lihat, oh iya betul ada kelemahan. Kemudian saya lakukan CT scan kepala dan betul ada sumbatan di otaknya. Nah, kemudian biasanya pada anak-anak itu kita harus cari penyebabnya. Salah satu penyebab yang saya temukan ternyata dia ada kelainan jantung bawaan. Itu setelah dilakukan echo di Makassar. Jadi selanjutnya saya rujuk ke Makassar untuk lebih lanjut menangani gangguan jantung. Kondisi terakhir anak ini seperti apa? Alhamdulillah sudah bagus kembali. Jadi sudah tidak ada keluhan lagi sama sekali. Tapi secara kita flashback, orang tuanya sendiri tidak tahu kalau anaknya ini memang mengalami jantung bawaan nanti setelah terjadi itu. Betul. Jadi tidak ketahuan karena memang dia ada kelainan katup. Setelah dari saya konsultasi dengan dokter jantungnya, ternyata dia ada kelainan katup yang tidak terlalu berat, sehingga ada emboli udara yang bisa lepas ke otaknya, tapi itu cuman kecil, jadi dia keluhannya tidak terlalu kelihatan pada anaknya, dan orang tuanya juga tidak menyadari. Untungnya karena anaknya selalu mengeluh lemas, ini orang tuanya membawa ke rumah sakit. Oke. Ini penting sebenarnya untuk kita jadi pembelajaran sebenarnya, karena memang banyak anak-anak sekarang seperti siswa saya, dia kok jadi tidak mau nulis gitu, dia tiba-tiba tidak jadi padahal anaknya cerdas, tapi kok catatannya sedikit sekali. Ternyata emang dia ada masalah penglihatan, sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi ini perlu kita evaluasi dengan sangat universal. Yuk kita jalan dulu ya. Saudara, masih dengan tema stroke di usia muda. Kok bisa? Kita kaji lebih dalam lagi selepas jeda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bersama saya Dokter Bentang dari SPB. Baik saudara, masih di program spesial kita Sehat Bersama Komite Medik Rumah Sakit Umum Andi Makassar. Baik, ini sebenarnya kita faktor potensi dari kasus yang dokter hadapi sejauh ini, yang khususnya stroke usia muda. Ini sebenarnya yang paling banyak nih sampelnya laki atau perempuan? Laki-laki. Oh laki. Dengan latar belakang riwayat apa nih sampai masuk? Rata-rata kalau yang saya dapat ya, karena pengalaman pribadi itu rata-rata datang yang laki-laki itu dengan perdarahan, dengan stroke perdarahan, jadi pendarahan otak. Jadi biasanya penyebabnya memang karena dia sudah ada kelainan pembuluh darah di otak. Jadi akhirnya karena faktor pengaruh stres atau misalnya terlalu banyak pikiran, itu akhirnya pecah pembuluh darah di otaknya yang memang sudah bentuknya sudah abnormal memang, tapi kan tidak diketahui. Akhirnya dia pecah, menyebabkan stroke jenis perdarahan. Makanya saya bilang dari tadi bahwa pentingnya deteksi dini 1 tahun sekali untuk deteksi dini faktor-faktor resiko untuk stroke sendiri. Jadi bisa ke dokter saraf untuk periksa fisik neurologisnya, lihat semuanya. Kemudian kedua kita periksa laboratoriumnya untuk mengecek adanya misalnya penyakit gula darah. Kemudian yang ketiga biasanya kita ada punya alat di Rumah Sakit Andi Makassar yang namanya transcranial Doppler dan carotid Doppler, itu untuk mengetahui kecepatan aliran darah di otak. Jadi kalau sudah ada sumbatan, calon-calon sumbatan itu sudah kelihatan bahwa kecepatan aliran darahnya berkurang. Kemudian carotid Doppler untuk melihat adanya plak-plak yang menyebabkan, yang bisa menjadi penyumbat pembuluh darah ke otak. Jadi plak-plak yang dari jantung ke leher itu biasanya menyebabkan aliran darah di otak akan berkurang. Nah itu juga bisa kita lakukan pemeriksaan. Dan kalau misalnya memang ada dari dokter sarafnya ada gangguan yang dapatkan, bisa kita anjurkan untuk CT scan kepala dan MRI. Gitu. Dan semua itu bisa dilakukan di Andi Makassar? Bisa. Bisa. BPJS bisa, Bro?
Bisa. Oh, itu pertanyaannya penting sekali ya. Jadi semua komplit itu bisa dimakan tahu. Iya, cuma Dan- kalau misalnya saya potong, kalau misalnya BPJS kan harus ada indikasi. Iya. Kalau indikasinya untuk check up, Mhm. berarti harus biaya sendiri. Oh, paham. Jadi kalau untuk check up seperti itu Mhm. harus ada ini ya, mandiri. Iya, mandiri, betul. Oke, paham. Baik, ini loh kemudian masih seputar usia muda sebenarnya bagaimana karena kan banyak penyakit yang menyertai. Betul. Ada pemicunya sampai ini orang stroke apa dan segala macam. Tapi kan ini juga ini kita sedikit bergeser dari tema kita seputar yang lagi ngetren sekarang itu ada kadang-kadang saya dengar saraf terjepit. Nah, sebenarnya saraf terjepit itu gimana sih, Dok? Jadi biasanya orang, kalau misalnya orang awam yang mengatakan nyeri punggung, itu biasanya bilang saya kena saraf terjepit. Padahal sebenarnya nyeri punggung itu penyebabnya banyak. Bisa saja di punggung kita ada banyak, jadi bisa saja karena gangguannya ototnya yang kaku atau muscle spasm. Kemudian bisa juga memang karena sarafnya, atau bisa juga karena ada patah di tulang belakang. Itu paling sering pada orang tua yang jatuh sedikit atau terpleset sedikit patah. Kemudian bisa juga dari pembuluh darahnya. Jadi jangan lupakan bahwa ada juga terjadi stroke di tulang belakang. Bisa juga, jadi ada sumbatan pembuluh darah di tulang belakangnya, itu juga bisa terjadi. Makanya nyeri pada tulang belakang itu tidak boleh disepelekan, harus datang untuk diperiksa untuk cari penyebabnya. Itu. Oke. Tapi kalau saraf terjepit ini proses penanganannya seperti apa, Dok? Kalau di RSUD di Makassar? Saraf terjepit itu kan ada derajatnya, ya, derajat 1 sampai derajat 4. Biasanya kalau untuk menentukan derajat itu harus dilakukan pemeriksaan mulai foto tulang belakang biasa, kita lanjut ke pemeriksaan MRI. Nah, untuk menentukan derajat itu di pemeriksaan MRI. Biasanya kami dari Rumah Sakit Makassar atau foto biasa dulu. Kalau memang dicurigai ada penjepitan saraf, kami rujuk untuk pemeriksaan MRI. Nah, dari situ MRI-nya bisa di sini, Dok? Tidak bisa. Tidak bisa. Harus rujuk ke Makassar. Nah, setelah ada, kita lihat derajatnya dari MRI. Kalau derajat 1-2 biasanya bisa kita tangani. Misalnya kita fisioterapi atau berenang atau apa. Kalau sudah derajatnya itu derajat 3 atau 4, biasanya kami sarankan untuk dirujuk ke dokter spesialis ortopedi khusus tulang belakang, spine. Jadi untuk dilihat apakah harus dioperasi atau tidak. Dan itu dokternya di Makassar, Di Makassar. Di Makassar. Ini penting sekali saudara untuk menjaga itu. Tapi sebenarnya kan gini, banyak berdasarkan ada beberapa sempat saya baca nih, Dok, ya artikel di tulisan jurnal-jurnal bahwa kadang-kadang kita yang paling sedikit simple menurut kita sederhana banget sih, tapi ternyata efeknya penggunaan high heels mempengaruhi sekali juga. Kemudian memakai tas yang berat. Betul. Ini fakta atau mitos sebenarnya, Dok? Mau Betul. bicara? Jadi penggunaan semua penggunaan high heels atau penggunaan tas yang cuma sebelah, atau kalau kita pakai ransel cuma sebelah, harusnya kan harus dua pasang. Jadi itu memberikan beban kepada tulang belakang. Jadi kalau memang kita sudah ada riwayat nyeri pada tulang belakang, sebaiknya menghindari hal-hal yang bisa memberikan beban di tulang belakang kita, termasuk tadi high heels, membawa bawaan yang berat, kemudian dari jongkok ke berdiri juga harus hati-hati, ada ininya. Kemudian mengangkat barang dari bawah ke atas juga harus hati-hati. Kemudian mendorong yang keras, bisa mendorong lemari, itu juga harus hati-hati karena bisa memberikan beban kepada tulang belakang. Nah, olahraga juga begitu. Jadi usia-usia yang saya bilang tadi, usia-usia di atas 30 tahun, sebaiknya olahraganya jangan yang terlalu memberikan beban ke tulang belakang, sebaiknya yang non weight bearing atau seperti berenang atau bersepeda. Atau seperti tadi sempat ngobrol sama dokter, sepedanya seperti saya karena nggak bisa keluar, jadi sepedanya yang di rumah. Kita jeda dulu ya, Dok, ya, izin saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Bu Dr. Adi Efri Sulfajri, spesialis saraf ya. Baik, ini dokter, ketika kita jeda ini tadi sempat ngomong-ngomong nih, masyarakat Indonesia itu masih local wisdomnya masih kental, kearifan lokalnya. Jadi kadang-kadang ada yang saya takut ke dokter karena nanti jangan-jangannya terlalu banyak gitu. Akhirnya memilih alternatif dengan cara kalau saya pribadi masih kalau kayak Thai massage atau pijat refleksi untuk membugarkan saya sih. Jujur saya masih ya biasa kadang-kadang gitu sekali sebulan, tetapi yang ini kalau sudah sakit bahkan ada yang sudah gimana dipijat, diurut, bahkan kadang diinjak gitu. Wow, gimana dong mau pencerahan? Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa nyeri punggung belakang itu banyak penyebabnya. Jadi saya tidak sarankan untuk melakukan yang kayak tadi dipijat apalagi sampai diinjak-injak. Nah, sebaiknya kalau memang masih takut ke dokter, ada merasakan nyeri di tulang belakang, coba dulu dikompres dengan air hangat. Coba dikompres, ambil handuk, kemudian kasih air hangat, dikompres di daerah yang nyeri. Nah, kalau dilakukan pagi dan sore, ya. Kalau misalnya setelah 3 harian sudah dilakukan seperti itu dan masih tetap merasa nyeri, sebaiknya ke dokter untuk diperiksa, dicari penyebabnya. Seperti itu. Jadi tidak disarankan untuk melakukan yang kayak tadi, apalagi ini gitu. Yang sudah melakukan itu stop. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Oke, baik. Tapi kita melihat ini cukup bagi saya ini harus menjadi kajian yang cukup serius seputar usia muda. Ini bagaimana kita bisa menekan lajunya dengan mungkin mendapatkan pencerahan seperti apa yang perlu kita lakukan. Kan lebih baik nih mencegah daripada mengobati, khususnya anak-anak muda kita di usia produktif. Silahkan dok. Ya, jadi saya selalu sarankan untuk yang masih muda, tadi selain tadi kalau misalnya memang mau check up kesehatan, mencari faktor resiko itu 1 kali 1 tahun, bisa juga dengan melakukan 4T. Pertama, teratur makan, ya. Kemudian kedua, tidurnya harus cukup. Kemudian ketiga, tidak merokok. Ya, tidak merokok. Kemudian kita lakukan teratur olahraga, itu yang terakhir. Jadi teratur makan, teratur tidur cukup, teratur olahraga, kemudian tidak merokok, itu saja. Jadi kita mencegah terkena penyakit misalnya yang tadi kolesterol. Jadi kita makannya yang cukup, tidak terlalu banyak makan yang berlemak. Kan kadang-kadang yang masih muda, saya mau makan apa saja, saya kan masih muda. Betul. Jadi kita tetap mengurangi pasokan daging. Apalagi jenis makanan sekarang ya, milenial juga. Jadi banyak makan sayuran, buah-buahan. Kemudian olahraga jangan lupa, harus teratur. Jadi kalau bisa misalnya 15 menit sampai 30 menit sehari kita olahraga. Kemudian tidak merokok. Saya sarankan untuk tidak merokok sama sekali. Karena merokok itu bisa merusak pembuluh darah, rokoknya. Jadi dan terakhir itu tidurnya harus cukup, istirahatnya harus cukup.
Jadi jam 9 malam, jam 10 malam sudah harus tidur. Tidur. Kalau bisa 8 jam sehari sudah harus tidur. Oh iya, karena saya sendiri merasakan itu sekarang. Saya malah tipe yang tidak bisa tidur lama sebenarnya dok. Karena jadi kalau ada orang yang tidur lama saya kadang cemburu gitu. Kok dia bisa tidur lama sekali ya? Kadang-kadang saya gitu karena kalau tidur saya sudah lebih dari 7 jam 8, oh sakit sekali kepala saya dan mungkin kebiasaan bangun pagi jadi agak susah saya tidur lama-lama gitu. Baik, tapi tadi olahraganya olahraga tertentu dok ya? Iya. Ya, silakan. Olahraganya kalau misalnya memang usianya masih di bawah 30 tahun ya boleh olahraga apa saja yang dia suka, misalnya mau lari-lari begini. Tapi kalau misalnya usia di atas 30-an, 40-an, saya sarankan olahraganya yang non weight bearing, jadi bersepeda dan berenang. Jadi selain kita mencegah stroke dengan olahraga teratur, kita juga mencegah yang tadi nyeri tulang belakang. Betul. Jadi ini searah sekali buat Anda, ini kabar baik buat pesepeda mania. Ibu dokter saraf kita mengatakan itu adalah salah satu olahraga yang paling aman, no weight bearing dok ya, yang tidak memberikan beban kepada tulang belakang. Jadi ini wah senang sekali. Tapi walaupun itu tetap pakai masker ya. Betul sekali. Dan mungkin volumenya jangan terlalu cepat Ya. saja supaya jantungnya juga tidak terlalu Jangan terlalu lama dan jangan yang kalau seperti kita di Parepare kan tanjakan ya, jangan terlalu memicu jantung. Istilahnya jangan sampai olahraganya bikin untuk hiburan tapi ujungnya mana jadi tertekan gitu. Tidak terhibur jadinya. Baik, yang terakhir barangkali dokter yang disampaikan bagaimana kemudian Parepare ini mudah-mudahan angka usia muda yang terkena stroke ini bisa menurun. Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Oh iya. Kalau misalnya saya sarankan kepada warga Parepare, jika misalnya memang ada, pertama kalau ada keluhan misalnya yang tadi mulut mencong, kemudian salah satu sisi tubuh mengalami kelemahan, kemudian susah berbicara, bisa salah satu atau bisa ketiganya, segera datang periksa ke dokter. Atau kalau misalnya memang di riwayat keluarga ada penyakit hipertensi atau penyakit gula, boleh kita melakukan check up ke dokter untuk melihat kemungkinan faktor resiko stroke pada diri kita. Seperti itu. Dan ini juga penting bagi kita orang tua untuk lebih mengawasi dan lebih melakukan pendampingan ekstra untuk anak-anak kita ya. Apalagi tadi ada umur 7 tahun, ada umur 15 tahun. Betul. Jadi kalau misalnya ada pada anak kita sudah melihat ada kelainan yang tidak seperti biasanya, misalnya selama ini dia larinya bagus, tiba-tiba dia kok agak pincang ya, nah harus segera dibawa, jangan sampai terkena yang tadi terkena stroke. Atau misalnya dia selama ini bicara bagus, tiba-tiba dia tidak mau bicara. Nah, bisa juga. Jadi ada pada stroke juga ada namanya gangguan berbicara dan gangguan berbahasa. Jadi dia tidak mampu berbahasa. Jadi dia cuman diam. Jadi itu juga harus kita karena memang ketidakmampuan untuk mengeluarkan kata-kata atau ngeblank aja dia dok. Jadi ketidakmampuan mengeluarkan kata. Jadi ada bagian otak tertentu yang membuat kita bisa berbicara, berbahasa. Nah itu rusak. Nah pada saat itu pasien akan diam saja, dia tidak mengerti. Kadang-kadang ada pada satu pasien yang bisa mengerti apa yang kita katakan, tapi dia tidak bisa mengeluarkan atau menjawab. Ada juga yang kita berbicara ke dia, dia tidak sama sekali tidak mengerti apa yang kita bilang dan tidak tahu apa yang mau dia jawab. Tiba-tiba langsung. Tiba-tiba. Jadi harus begitu, pokoknya pada orang anak-anak, terutama kita orang tua, kita harus pastikan, kita lihat kalau ada kelainan atau perubahan dari kebiasaan anak-anak kita, ya segera bawa untuk kita periksa. Oke, ya ini jadi catatan bersama sebenarnya, jangan karena kita kadang alasan padahal sebenarnya ini sesuatu hal yang sangat serius untuk kita sikapi bersama. Baik dok, terima kasih banyak sudah gabung sama kita dan semoga apa informasinya tadi ini menarik sekali, terutama memberikan kabar gembira kepada orang yang sedang lagi gandrung-gandrungnya naik sepeda ya. Ternyata ini adalah salah satu metode yang olahraga yang ternyata baik sekali untuk tulang belakang kita ternyata ya. Padahal itu ikut tren dan mudah-mudahan tren ini selaras dengan betul-betul untuk menuju ke gaya hidup yang jauh lebih sehat ya. Bukan hanya sekedar trennya hilang, tidak ada lagi yang bersepeda. Padahal ini baik sekali menurut Ibu Dokter spesialis saraf. Baik,
Saudara pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita untuk tema hari ini yang menarik yang sudah dikupas, meskipun saya rasa masih harus ada lagi nanti di kesempatan yang berbeda, Dok ya. Mudah-mudahan ada waktu. Dengan stroke pada usia muda kok bisa, sudah diulas tadi juga bagaimana mengobatinya dan solusi yang harus dilakukan. Apapun keluhannya, jangan kita takut ke rumah sakit. Betul sekali. Jangan kita takut ke dokter. Periksakan ke diri tak jauh lebih cepat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Saya pamit saudara, sehat-sehat ke semuanya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat terus bersama keluarga. Sampai jumpa.